Assalamualaikum, kami dari kelompok 2 akan menayangkan video pembelajaran tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. A. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Makna hubungan internasional. Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan negara. Ada 3 konsep yang ditemukan oleh para ahli. Yang pertama, politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Kedua, hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Yang ketiga, politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Menjalin hubungan internasional sangat dipentingkan karena suatu bangsa yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Suatu negara dapat menjalin hubungan internasional ketika kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure. Adapun faktor-faktor yang dipengaruhinya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah adanya kekhawatiran ancaman kelangsungan hidup, baik secara kudeta maupun interferensi dari negara lain. Faktor eksternal adalah ketentuan alam yang tidak dapat dipungkiri, bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Politik luar negeri adalah arah kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk kepentingan sosial. Tujuan dari politik luar negeri yang pertama adalah meningkatkan perdamaian internasional, yang kedua meningkatkan persaudaraan negara bangsa, yang ketiga mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia terhadap menjalin hubungan internasional yang pertama adalah Indonesia menjadi anggota PBB yang ke-60. Yang kedua memprakarsai penyelenggaraan KAA pada tahun 1955. Yang ketiga, Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN. B. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional, salah satunya PBB. Indonesia resmi menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Indonesia sendiri memiliki ketertarikan sejarah yang cukup unik dengan PBB, di mana Proklamasi Indonesia pada tahun 1945 bertepatan dengan berdirinya PBB. Peran Indonesia dalam PBB. Yang pertama, peran Indonesia dalam rangka menjaga perdamaian dunia. Contohnya, Indonesia mengirimkan beberapa kontingen untuk menjaga perdamaian dunia. Di antaranya, Indonesia pernah mengirimkan pasukan Garuda pada tahun 1957 untuk menyelesaikan konflik perang antara Arab dan Israel. Pada tahun 1960, Indonesia pernah mengirimkan pasukan Garuda kedua dan Garuda ketiga untuk menyelesaikan perang saudara di Kongo. Lalu Indonesia pernah mengirimkan pasukan Garuda ke-14 pada tahun 1993 untuk memelihara perdamaian PBB di Bosnia. Selanjutnya yang kedua yaitu peran Indonesia sebagai pemimpin dan anggota tetap beberapa organisasi di PBB. Contohnya, Indonesia pada tahun 1971 mewakili Adam Malik pernah ditunjuk menjadi presiden di Majelis Umum PBB. Indonesia dalam ASEAN. Pertama, Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN, di mana Indonesia telah dianggap sebagai tulang punggung dalam ASEAN dan negara di luar ASEAN. Peran Indonesia yang kedua yaitu sebagai salah satu pimpinan ASEAN. Pada masa Orde Baru, pada masa kepemimpinan Soeharto tahun 2004, Indonesia menjadi pemimpin negara ASEAN dan telah berhasil menjalin hubungan baik dengan negara dan kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara. Menjelaskan peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. Bagi Indonesia, gerakan non-blok merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya, dan untuk itu Indonesia senantiasa berusaha secara konsisten dan aktif membantu berbagai upaya ke arah pencapaian tujuan dan prinsip-prinsip gerakan non-blok.
GNB mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara netral yang tidak memihak. Contoh peranan Indonesia dalam gerakan non-blok adalah 1. Sebagai salah satu negara pemrakarsa berdiri gerakan non-blok. 2. Sebagai salah satu negara pengundang pada konferensi tingkat tinggi GNB 1.